Selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Parasite yang rilis tahun 2019. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Di awal, kita diperlihatkan sebuah keluarga miskin yang tinggal di sebuah tempat kecil. Sang ayah Ki-taek, si ibu Chong-suk, dan kedua anak mereka yang bernama Ki-jung dan Kyu. Untuk bertahan hidup, mereka bekerja serabutan dengan melipat kardus pizza dengan bayaran kecil. Kemiskinannya pun semakin nampak, manakala keduanya berusaha mendapatkan wifi gratis di area kamar mandi. Bukan hanya itu, mereka pun sengaja membiarkan jendela terbuka untuk mendapatkan asap pengusir serangga secara gratis juga. Pada suatu malam, mereka kedatangan teman Kyu yang membawakan sebuah batu koleksi keluarganya yang sudah menumpuk di rumahnya. Batu itu diharapkan menjadi benda keberuntungan bagi Kyu untuk mendapatkan rejeki. Saat bersantai di malam itu, Kyu juga ditawarkan kerja untuk menggantikannya sementara karena dirinya dalam beberapa bulan akan berada di luar negeri. Pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah mengajar les bahasa Inggris pada seorang anak perempuan dari keluarga yang sangat kaya. Kyu sendiri memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik karena pengalamannya di sekolah militer. Untuk memperlancar aksinya, sang adik yang bisa Photoshop membantu memalsukan dokumen agar Kyu terlihat sebagai mahasiswa aktif dan berprestasi. Dan harapan temannya, semoga keluarga kaya tersebut percaya dengan rekomendasinya tanpa harus mengecek keaslian dokumen milik Kyu. Keesokan harinya, Kyu datang ke rumah keluarga kaya tersebut dengan pakaian rapi serta dokumen palsu di tangannya. Setelah dipersilakan masuk oleh pembantu rumah tersebut, dia diinterview oleh istri pemilik rumah yang bernama Nyonya Yeon. Tanpa mengecek keaslian dokumen yang dibawa, dirinya mempercayai bila Kyu benar-benar seorang guru bahasa Inggris. Namun untuk memastikannya, Nyonya Yeon pun meminta untuk melihat bagaimana Kyu mengajar putrinya di hari pertama. Saat memulai les, sang putri yang bernama Dahye terlihat sebagai anak yang pemalu dan kurang motivasi. Namun tanpa diduga, Nyonya Yeon terkejut manakala Kyu memegang tangan Dahye dengan tujuan agar Dahye lebih semangat. Nyonya Yeon pun yang puas dengan hasil di hari pertama itu, memutuskan untuk tetap memakai jasa Kyu untuk mengajar les putrinya. Di saat itu, Kyu juga bertemu dengan putra dari keluarga tersebut yang bernama Dasong. Dasong sendiri selain senang bermain, dirinya sangat menyukai kegiatan pramuka seperti berkemah dan sebagainya. Kyu yang dulu juga aktif di kegiatan pramuka, mengatakan bila lukisan yang digambar oleh Dasong sangat orisinil. Dengan perlahan, dirinya menyarankan Nyonya Yeon untuk mengembangkan bakat putranya dengan mempekerjakan seorang guru seni. Namun, Nyonya Yeon tidak yakin bila ada guru yang tahan dengan tingkah laku anaknya. Dengan tenang Kyu pun menjawab, bila dirinya punya kenalan seorang psikolog yang sekaligus merupakan guru seni. Di mana sebenarnya, guru seni yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah adiknya sendiri. Keesokannya Ki-jung yang bermodalkan pengetahuan dari Mbah Google, datang dengan berpura-pura sebagai guru seni yang bernama Jessica. Di saat Ki-jung masih diwawancarai oleh Nyonya Yeon, Kyu melanjutkan lesnya dengan Dahye. Tanpa diduga, putri keluarga kaya tersebut cemburu dengan kehadiran Jessica. Kyu pun mempertegas, bila dirinya sama sekali tidak tertarik dengan guru seni tersebut. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Dahye jatuh cinta pada Kyu. Sementara kembali ke Ki-jung, terlihat dirinya sedang mengajar Dasong untuk pertama kalinya. Setelah selesai, Nyonya Yeon pun takjub dengan perubahan drastis putranya di hari pertama tersebut. Bukan hanya itu, Ki-jung juga membaca gambar yang sudah dibuat oleh Dasong pada Nyonya Yeon. Di sana Ki-jung berkata, bila ada sebuah kejadian traumatis yang dialami Dasong saat masih kelas 1 SD. Karena aksi Ki-jung sangat meyakinkan, Nyonya Yeon pun memutuskan untuk mempekerjakan Ki-jung dengan bayaran mahal. Saat beranjak pulang, Ki-jung bertemu dengan sang suami dari keluarga tersebut yang bernama Tuan Park. Tuan Park pun menawarkan agar guru seni tersebut diantar pulang oleh supirnya. Saat diantar, si supir mencoba merayunya agar mau diantar pulang sampai depan rumah. Namun Ki-jung yang tak mau aksi penipuannya terbongkar, tetap meminta untuk mengantarnya sampai stasiun saja. Saat perjalanan tersebut, Ki-jung mendapat rencana agar si supir terkena masalah dengan menyelipkan celananya di mobil itu. Sementara ketika sampai rumah, terlihat keluarga Kyu menyantap makanan yang lebih lezat berkat gaji yang diterima dari keluarga kaya yang sudah mereka bohongi. Di hari berikutnya sesuai rencana Ki-jung, Tuan Park menemukan celana wanita di dalam mobilnya. Tuan Park berpikir bila si supir sudah membawa pacarnya masuk ke mobilnya. Setelah menceritakan pada istrinya, Tuan Park meyakini bila si supir sudah tidak menghormati dirinya. Untuk memaksimalkan rencananya, Ki-jung pun memanas-manasi Nyonya Yeon tentang kelakuan supirnya dengan mengatakan bila dirinya sempat dirayu saat diantar pulang. Akibat fitnahan tersebut, Nyonya Yeon pun memutuskan untuk memecat si supir.
Kemudian dengan perlahan, Ki Jung menyarankan untuk mempekerjakan supir yang lebih dewasa karena pastinya lebih dapat dipercaya. Ki Jung juga langsung memberikan rekomendasi bila dirinya mempunyai paman yang sangat handal dan berpengalaman dalam mengemudi. Sesuai apa yang kita pikirkan bersama, paman yang dimaksud tersebut sebenarnya adalah ayahnya yang dulu memang pernah bekerja sebagai supir saat masih muda. Keesokannya, Kita Ek dites cara mengemudinya oleh Tuan Park. Di sana, Tuan Park terkesan dengan sikap Kita Ek yang baik dan pengetahuannya terhadap jalanan kota tanpa menggunakan Google Maps. Saking mulusnya Kita Ek dalam mengemudi, Tuan Park bahkan tidak menumpahkan minumannya saat mobil berbelok dan akhirnya memutuskan untuk mempekerjakannya. Untuk rencana selanjutnya, Kiu memikirkan cara untuk menyingkirkan pembantu rumah tersebut. Namun sepertinya hal itu akan sulit, karena pembantu tersebut sudah bekerja sangat lama bahkan merupakan pembantu dari pemilik rumah sebelumnya. Dan berkat informasi yang didapat dari Dahye, kalau si pembantu alergi dengan buah persik, dirinya pun dan Ki Jung sengaja menaburkan bubuk buah persik ke pembantu tersebut sehingga si pembantu harus berobat ke rumah sakit. Di saat itu Kita Ek yang sengaja berada di sana, memfotonya dan melaporkannya pada Nyonya Yeon. Kita Ek memfitnah dengan berkata bila si pembantu menderita TBC. Setelah sampai rumah, Kita Ek berulah licik dengan menumpahkan saus tomat saat si pembantu mengalami batuk agar terlihat seperti darah. Nyonya Yeon yang tak mau keluarganya tertular penyakit si pembantu, kemudian memecat si pembantu malang tersebut. Beberapa hari kemudian Tuan Park yang khawatir karena tidak adanya pembantu yang mengurusi rumahnya, meminta saran pada Kita Ek mengenai pembantu yang baru. Setali 3 uang, Kita Ek pun menanggapi sambil memberikan info perusahaan penyalur asisten rumah tangga. Kita Ek juga menambahkan, bila perusahaan tersebut sangat kredibel dan dapat dipercaya. Tapi sebenarnya, itu juga merupakan kelicikan dari keluarga tersebut. Dan ketika Nyonya Yeon menghubungi kartu nama tersebut, Ki Jung mengangkatnya sambil berpura-pura sebagai sekretaris dengan meminta banyak dokumen untuk menyiapkan satu asisten rumah tangga. Akhirnya, Chong Suk dipekerjakan sebagai asisten rumah tersebut dan berarti semua keluarga Kiu bekerja di sana. Tanpa diduga, Dasong menyadari bila aroma yang dimiliki oleh para pekerja sama baunya. Keluarga tersebut pun juga menyadari bila aroma tersebut berasal dari bau rumahnya yang kotor dan lembab. Pada suatu hari, keluarga kaya tersebut pergi berkemah dalam beberapa hari dan meninggalkan Chong Suk sendirian untuk menjaga rumah. Saat rumah itu kosong, semua keluarga Kiu datang untuk menikmati rumah mewah tersebut. Dengan seenaknya, mereka menggunakan semua ruangan sambil menikmati makanan yang ada di rumah itu. Bahkan, Kiu mengambil buku diari milik Dahye karena dirinya berencana menikahinya saat Dahye masuk universitas. Sambil bersantai menikmati kemewahan dengan diiringi hujan badai, mereka berfantasi bila Kiu akan mewarisi seluruh kekayaan jikalau berhasil menikahi Dahye. Tanpa diduga, si pembantu sebelumnya membunyikan bel dan mengatakan bila dirinya lupa membawa barang yang ada di ruangan bawah. Ketika Kiu dan yang lainnya bersembunyi, Chong Suk membukakan pintu untuk mengizinkannya masuk. Setelah menunggu cukup lama, si pembantu tidak kunjung keluar dari ruangan bawah dan menyebabkan Chong Suk mengecek apa yang sedang si pembantu lakukan. Yang mengejutkan, dirinya melihat si pembantu sedang berusaha menggeser lemari dan Chong Suk pun segera membantunya. Di balik lemari tersebut, terdapat bunker bawah tanah tersembunyi yang sudah dibuat pemilik rumah sebelumnya. Dan ternyata, di sana ada suami si pembantu yang sudah tinggal di bunker tersebut selama puluhan tahun demi menghindari debt collector. Si pembantu menjelaskan, bila banyak bunker dibangun oleh orang kaya demi menghindari perang Korea pada tempo dulu. Lalu karena ketidaktahuan Tuan Park mengenai adanya bunker di rumahnya, si pembantu pun dengan leluasa menyelinap ke bunker tersebut untuk memberi makan dan minum suaminya itu. Tujuan si pembantu datang adalah memohon pertolongan agar Chong Suk memberikan makanan setiap hari pada suaminya dan berjanji akan memberikannya uang. Namun Chong Suk yang tak mau bila ada keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut, menolak permintaan si pembantu sambil berusaha menelpon polisi. Tanpa diduga, Kiu dan yang lain terpeleset hingga menyebabkan si pembantu mengetahui bila para pekerja tersebut adalah satu keluarga. Dengan menggunakan HP-nya, dia langsung memvideokan kejadian tersebut. Situasi pun kini berbalik 180 derajat, di mana si pembantu mengancam akan mengirim rekaman video ke keluarga Tuan Park. Kemudian semuanya pun naik ke atas, sambil si pembantu dan suaminya menikmati hari dengan menindas keluarga Kiu. Si pembantu bahkan berkata kasar pada keluarga Kiu, karena sudah membuat rumah seperti kandang ayam. Berbeda dengan si pembantu tersebut, keduanya dahulu menikmati kemewahan tanpa membuat rumah menjadi berantakan. Di saat si pembantu terus mengeluarkan cacian, Chong Suk mengambil kesempatan untuk menyerang si pembantu.
Keluarga tersebut pun langsung membagi tugas. Kyu berusaha menghapus rekaman video dan Ki-jung menyerang si pembantu dengan buah persik. Tanpa diduga, semuanya terdiam manakala telepon rumah berdering. Chong-suk yang mengangkatnya, lalu terkejut ketika mengetahui bila keluarga Tuan Park tidak jadi berkemah akibat badai dan meminta untuk disiapkan makan malam. Setelah menutup telepon tersebut, Chong-suk segera memasak dan Ki-taek membawa si pembantu beserta suaminya ke dalam bunker. Karena keluarga Park akan sampai beberapa menit lagi, Ki-jung pun menyembunyikan sampah di bawah meja dan Kyu berusaha mengembalikan buku diari ke kamar Dahye. Ketika keluarga Tuan Park tiba, Kyu pun bersembunyi di bawah tempat tidur dan Ki-jung bersembunyi di bawah meja. Tanpa diduga, si pembantu sadar dan mencoba naik ke atas. Namun, Chong-suk segera menendangnya sehingga si pembantu jatuh dari ketinggian dengan luka parah di kepala. Saat Ki-taek menyeret tubuh si pembantu ke bawah bunker, tampak suaminya sedang membenturkan kepalanya ke saklar lampu darurat yang dimaksudkan sebagai kode Morse. Lembaran kode Morse tersebut, dia ambil dari Dasong yang aktif di kegiatan pramuka dan berharap seseorang mengetahui keadaannya yang sekarang. Ki-taek pun yang melihatnya, menganggap bila orang tersebut sudah gila dan mengikatnya lebih kencang. Sementara itu, Nyonya Yeon mengobrol dengan Chong-suk mengenai Dasong yang pernah melihat hantu. Di mana pada suatu malam, Dasong yang sedang mengambil kue tanpa sengaja melihat hantu dari ruangan bawah. Padahal, hantu tersebut adalah suami si pembantu yang bertujuan agar ruangan dapur kosong pada malam hari. Beralih ke Kyu yang masih bersembunyi di bawah tempat tidur Dahye yang sepertinya akan ketahuan. Untungnya, Dahye tidak melihat ke arah bawah tempat tidur saat mengambil anjingnya. Setelah Dahye dan keluarga Tuan Park lainnya sedang berada di satu kamar, Kyu dan Ki-taek berusaha keluar dari rumah itu. Tanpa diduga, Dasong turun untuk bermain dan menyebabkan ketiganya harus bersembunyi di bawah meja. Ternyata, Dasong ingin berkemah di luar. Orang tuanya pun mengizinkannya sambil mengawasi Dasong di sofa tersebut. Ketiganya pun yang masih di bawah meja, terpaksa mendengarkan percakapan pasangan tersebut mengenai keluhan bau badan Ki-taek. Beberapa jam kemudian, pasangan tersebut akhirnya tertidur dan ketiganya berusaha kabur. Tanpa diduga saat Ki-taek yang terakhir ingin keluar, Dasong memanggil orang tuanya melalui HT dan menyebabkan Ki-taek panik. Untungnya, ketiganya berhasil keluar dari rumah itu tanpa diketahui. Namun setelah sampai rumah, betapa sialnya mereka karena badai tersebut menyebabkan rumahnya kebanjiran dan mereka pun terpaksa mengungsi. Di tempat itu sambil memeluk batu pemberian temannya, Kyu kesal mendengar ayahnya mengeluh dan tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sekarang. Sementara itu si pembantu yang mengalami luka di bagian kepala, harus menghembuskan nafas terakhirnya di dalam bunker tersebut. Si suami pun yang bingung, memberi pesan melalui lampu secara bertubi-tubi untuk meminta pertolongan. Namun, hal itu tampak sia-sia walaupun Dasong sempat menyadari bila lampu tersebut adalah pesan permintaan tolong. Keesokan harinya, keluarga Park memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun putranya. Dengan terpaksa, Ki-taek tetap masuk kerja walaupun dirinya hanya tidur sebentar di pengungsian. Sementara Chong-suk diperintahkan untuk menyiapkan makanan dan menata meja untuk pesta tersebut. Dengan mengambil pakaian hasil sumbangan, Ki-jung pun juga datang ke pesta tersebut sambil menutupi keadaannya yang semalam. Saat pesta dilaksanakan, Tuan Park meminta Ki-taek juga ikut berdandan ala suku Indian untuk memberi kejutan pada putranya. Sementara itu Kyu yang baru selesai mengajar Dahye, langsung menuju bunker sambil membawa batu tersebut. Tanpa diduga si suami pembantu yang berhasil membuka semua ikatannya, menyerang Kyu yang sedang mengecek si pembantu. Kyu yang berusaha keluar dari bunker, langsung ditarik oleh pria tersebut sambil menghantamnya dengan batu yang sudah dibawanya. Setelah melumpuhkan Kyu, pria tersebut mengambil pisau di dapur lalu menuju ke tempat pesta dan langsung menusuk Ki-jung. Di tengah kekacauan tersebut, tampak Dahye sedang menggendong tubuh Kyu untuk menyelamatkannya. Ki-taek yang mengecek keadaan putrinya, panik karena luka yang cukup parah. Sementara Chong-suk yang sangat tersulut emosi, segera menusuk pria botak tersebut menggunakan tusuk makanan. Tuan Park yang tidak peduli dengan keluarga Kyu, berteriak ke arah Ki-taek untuk segera membawa Dasong ke rumah sakit. Ki-taek yang tidak mau meninggalkan putrinya, langsung melempar kunci mobil ke arah Tuan Park agar membawa mobil sendiri. Namun, kunci tersebut menyelip di bawah tubuh suami si pembantu yang menyebabkan Tuan Park harus mengambilnya sendiri. Saat Tuan Park mengambil kunci sambil menutup hidung karena bau si pria itu, Ki-taek tersinggung dan kemudian langsung menusuk Tuan Park sampai tewas. Seminggu kemudian Kyu yang sudah menjalani operasi, sadar dengan saraf yang terganggu sehingga dirinya selalu tertawa pada apapun yang dia lihat. Bahkan, dirinya tertawa saat datang ke pemakaman adiknya. Sementara, ayahnya belum diketahui keberadaannya walaupun dirinya dan ibunya sedang menjalani peradilan akibat aksi penipuan mereka.
Saat berada di rumah miskinnya, Kyu berhenti tertawa ketika melihat berita mengenai rumah mewah tersebut yang masih belum laku. Sementara, baik dirinya maupun ibunya benar-benar tidak tahu di mana ayahnya sekarang. Karena itulah, beberapa detektif terus membuntuti keluarga tersebut untuk mencari Kitaek yang telah membunuh Tuan Park. Beberapa bulan kemudian setelah berita tidak lagi membicarakan kejadian viral tersebut, Kyu berusaha mencari keberadaan ayahnya ke berbagai tempat sampai memandangi rumah mewah itu dari atas bukit. Lalu diketahui, rumah mewah tersebut sudah dibeli oleh keluarga berkewarganegaraan Jerman yang tidak tahu histori rumah tersebut. Tanpa diduga, Kyu melihat lampu berkedip yang menunjukkan bila ayahnya berada di bunker rumah mewah tersebut. Kitaek memberi pesan, jikalau dia masih hidup dan sudah mengubur jasad si pembantu serta bertahan hidup dengan mengambil makanan di dapur saat sepi. Pesan tersebut tersampaikan karena Kitaek selalu mengulangnya setiap hari dan berharap anaknya mengetahuinya. Beralih ke rumah miskinnya, Kyu menulis surat untuk ayahnya yang berisi bila dirinya berjanji akan mengumpulkan uang yang banyak untuk membeli rumah itu sehingga mereka bisa bersatu kembali. Namun, entah kapan hal itu terjadi dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, klik subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa.